Oke, selamat bertemu lagi dengan saya Eduardus pada channel Matematika Eduardus dalam bahas Matematika SMA kelas 11. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya agar saya tetap bersemangat dalam mengupload video-video terbaru khususnya yang berkaitan dengan matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas barisan aritmetika. Mari kita mulai. Sebelumnya kita akan memahami dulu pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jadi pada intinya memiliki pola atau aturan tertentu. Contoh 2, 4, 6, 8, 10. Polanya adalah ditambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Maka bilangan berikutnya adalah 12 dan 14 dan seterusnya. Yang berikut 14, 11, 8, 5, 2. Maka pola atau aturannya adalah kurang 3. 14 kurang 3, 11. 11 kurang 3, 8. 8 kurang 3, 5. 5 kurang 3, 2. Maka bilangan berikutnya negatif 1, negatif 4, dan seterusnya. Berikutnya 3, 6, 12, 24, 48. Maka pola atau aturannya adalah kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 2, 48. Maka bilangan berikutnya 96, 192, dan seterusnya. Yang keempat 81, 27, 3, 1/3. Maka pola atau aturannya adalah kali 1/3. 81 kali 1/3, 27. 27 kali 1/3, 3. 3 kali 1/3, 1. 1 kali 1/3, 1/3. Berikutnya 1/3 kali 1/3, 1/9. Kali 1/3 sama dengan 1/27, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah 2, 2, 4, 6, 10. Sini 2, coba kita perhatikan ya. 2, sini 2. Maka untuk memperoleh 4 merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. Maka untuk mendapatkan bilangan berikutnya 6 tambah 10 ya, 16 ya. 10 tambah 16, 26, dan seterusnya ya. Jadi contoh A dan B merupakan contoh barisan aritmetika. C dan D merupakan baris geometri. Dan E merupakan bilangan Fibonacci. Yang kita bahas di sini adalah untuk materi SMA adalah barisan aritmetika dan barisan geometri. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas barisan aritmetika. Mari kita lanjut. Barisan aritmetika. Ya. Barisan aritmetika adalah
barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Jadi intinya selisih antara dua suku itu harus sama atau tetap. Contoh 38, 13, 18, 23, 28 dan seterusnya sampai N. Kalau kita perhatikan, pola atau aturannya adalah ditambah 5 ya. 3 tambah 5 8, tambah 5 13, tambah 5 18, tambah 5 23, tambah 5 28. 3 itu disebut dengan suku pertama ya. Atau disimbolkan dengan U1. 8 suku kedua atau U2 ya. 13 suku ketiga atau U3. 18 suku keempat atau U4 dan seterusnya sampai ke N, itu disebut suku ke N ya. Kalau kita perhatikan ya, selisih antara bilangan ya, 8 kurang 3 5, 13 kurang 8 5 ya, dan seterusnya sampai 28 kurang 23 itu merupakan beda ya, atau disimbolkan dengan B ya. Maka ya, kita dapat ya, U1 kurang U2 kurang U1 itu sebenarnya sama dengan U3 kurang U2 ya. U4 kurang U3, U5 kurang U4, U6 kurang U5 itu sebenarnya sama dengan beda ya. Maka UN kurang 1 sama dengan B. Contoh, tentukan beda dari masing-masing barisan berikut. Yang pertama 10 7 4 1 ya. 2 4 6 8, 2 5 15 5 negatif 5. Jawab. Yang pertama bedanya adalah 7 kurang 10 ya. Itu sama dengan 4 kurang 7 sama dengan 1 kurang 4 itu sama dengan negatif 3. Jadi bedanya adalah negatif 3. Soal yang kedua itu 4 kurang 2 itu sama dengan 6 kurang 4, 8 kurang 6 itu sama dengan 2. Jadi bedanya 2. Yang ketiga 15 kurang 25 itu sama dengan 5 kurang 15 sama dengan negatif 5 kurang 5 sama dengan negatif 10. Jadi bedanya adalah negatif 10. Atau dalam mengerjakan soal kita tulis salah satunya saja. Misalnya 7 kurang 10 ya, itu sama dengan negatif 3. Selanjutnya ya, menentukan suku ke N barisan aritmetika ya. Jika suku pertama sama dengan A dan beda sama dengan B, maka secara umum barisan aritmatika tersebut adalah ya, misalkan 3, 8, 13, 18, 23, 28 sampai N. Nah, jadi bilangan ini, barisan bilangan ini memiliki pola ya, tambah 5. 3 itu bisa kita tulis ya, 3 tambah 0 kali 5 ya, karena 0 kali 5 0 maka kita tulis 3. 8 ini sebenarnya adalah 3 tambah 1 kali 5. 1 merupakan lompatan dari 3 ke 8 ya, sebanyak 1 kali ya, maka di sini 1 kali 5. 13 3 tambah 2 kali 5 ya, karena dari 3 ke 13 ya, 1 2. Nah, jika di sini 2 ya, dengan beda 5
maka 2 kali 5. 3 tambah 3 kali 5. Karena dari 3 ke 18 ada 3 lompatan. 1, 2, 3. Sehingga di sini 3 ya, dikalikan dengan beda. Sehingga 3 tambah 3 kali 5, 15 tambah 3, 18. Dan seterusnya. Sampai 3 tambah 5 kali 5. Ya. Selanjutnya dalam bentuk simbol ya, kita tahu suku pertama yaitu 3 itu sama dengan U1 ya, atau sama dengan A ya. Maka U2 nya adalah A tambah B ya. Jadi B nya adalah bedanya adalah 5 yang ini ya. Satunya di sini karena kita tidak tulis karena tetap B hasilnya ya. Hingga A tambah B. U3 ini adalah A tambah 2B ya. U4 A tambah 3B ya. U5 A tambah 4B. U6 A tambah 5B. Kalau kita perhatikan ya, angka 5 ini sebenarnya merupakan pengurangan dari 6, yaitu 6 kurang 1 itu 5 ya. 5 kurang 1 itu 4 ya. 3 ya. 3 4 kurang 1 ya. Kalau di sini 3 artinya dia suku keempat ya. Kalau di sini 2 artinya dia suku ketiga. Kalau di sini 1 dia suku kedua dan seterusnya. Maka untuk suku ke UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali B. Jadi rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda atau selisih. Selanjutnya contoh pertama, tentukan suku ke 101 dari barisan aritmetika negatif 1, 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Penyelesaian ya, diketahui jadi N nya sama dengan 101 yang ini ya. A itu sama dengan suku pertama itu sama dengan negatif 1. Nah ini suku pertamanya. B U2 kurang U1, kita ambil salah satunya saja, berarti 3 kurang negatif 1 ya. Sehingga di sini sama dengan 4. Yang ditanya adalah U101 sama dengan titik. Jawab ya. Jadi rumus suku ke N itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini nilai N, A, dan B nya. Maka U101 sama dengan A nya adalah negatif 1 tambah N nya adalah 101 kurang 1, B nya adalah 4, maka sama dengan negatif 1 tambah 101 kurang 1 sama dengan 100 ya. Di sini 100 kali 4, maka negatif 1 tambah 400 ya. Maka U101 sama dengan 399. Jadi suku ke 101 dari barisan aritmetika negatif 1, 3, 7, 11, 15 dan seterusnya adalah 399. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Diketahui suku kedua dan suku keempat
suatu barisan aritmetika berturut-turut 6 dan 14. Tentukan nilai suku ke-11. Jadi di soal ini yang diketahui hanya suku kedua dan suku keempat, yaitu 6 dan 14. Ya, penyelesaiannya diketahui U2 nya adalah 6, U4 14, maka yang ditanya adalah U11. Jawab ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U2 itu sama dengan 6, maka A tambah B sama dengan 6. Jadi dari mana A tambah B? Substitusikan 2 ini ke rumus ini ya. Jadi di sini 2 ya. Jadi sini A. Jadi N nya 2 berarti kurang 1 sama dengan 1 kali B, sehingga di sini A tambah B sama dengan 6. Kita tulis sebagai persamaan 1. Ya, U4 sama dengan 14. Maka kalau di sini 4 berarti A tambah 3B sama dengan 14 ya. Berarti di sini berkurang 1 yaitu 3. Kita tulis sebagai persamaan kedua. Selanjutnya, menentukan nilai A dan B dari persamaan 1 dan persamaan 2 dengan cara eliminasi substitusi. Ya, maka diperoleh ya, persamaan 1 ini adalah A tambah B sama 6, persamaan 2 A tambah 3B sama 14. Kita eliminasikan dengan operasi pengurangan. Tujuan kita adalah menghilangkan variabel A. Maka A kurang A 0 habis ya. B kurang 3B sama dengan min 2B. 6 kurang 14 sama dengan min 8. Maka B sama dengan min 8 kurang min 2. KB nya adalah positif 4. Selanjutnya kita substitusikan nilai B ini ke persamaan A tambah B sama dengan 6 ya. Maka diperoleh ya, A tambah 4 sama dengan 6. Maka A sama dengan 6 kurang 4. Maka A sama dengan 2 ya. Jadi nilai A nya 2 ya, nilai B 4 ya. Maka kita tentukan nilai U11 nya ya, dengan cara ya, UN tadi kan adalah A tambah N kurang 1 kali B, tinggal kita substitusikan A2 ya, tambah N nya tadi 11 ya, dikurangi 1, bedanya adalah 4 yang ini ya, B nya yang ini. Maka kita operasikan U11 sama dengan 2 tambah 11 kurang 1 10 kali 4. Maka U11 sama dengan 2 tambah 40. Maka U11 nya adalah 42. Jadi nilai suku ke-11 adalah 42. Selanjutnya contoh 3. Tentukan banyak bilangan antara 1 sampai 500 yang habis dibagi oleh 3. Jadi kita menentukan banyaknya bilangan ya, antara 1 sampai 500 yang habis dibagi oleh 3. Ya. Bilangan antara 1 sampai 500 yang habis dibagi oleh 3 adalah 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai 498. Jadi di sini kita harus mengetahui ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 ya, jika jumlah bilangannya habis dibagi 3. Contoh 12. 1 tambah 2 adalah 3. Maka kalau dibagi 3
habis dibagi 3. Ya. Maka diketahui ya, A-nya 3, B-nya adalah 6 kurang 3 sama dengan 3 atau 9 kurang 6 ya. Kita pilih salah satu ya. UN-nya adalah 498 ya. Maka yang ditanyakan adalah N ya. Jadi nanti kita tentukan kira-kira 498 ini suku keberapa ya, untuk menjawab soalnya. Jawab UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka ya, UN-nya adalah 498 sama dengan 3 tambah N kurang 1 kali 3. Maka 498 sama dengan 3 tambah 3N kurang 3 ya. 3 kali N 3N ya. 3 kali 1 3 berarti sini kurang. Jadi ya, 498 sama dengan 3N. Karena 3 dengan 3 0. Sehingga di sini 3N. Maka N-nya adalah 498 bagi 3. Jadi nilai N-nya adalah 166. Jadi banyak bilangan antara 1 sampai 500 yang habis dibagi 3 adalah 166. Soal selanjutnya, contoh yang keempat. Jika suku-suku 2K tambah 2, K tambah 7, dan K 3K tambah 6 merupakan 3 suku pertama berurutan barisan aritmetika, tentukan besar suku ke-11. Ya, penyelesaian. Diketahui A itu sama dengan U1. Itu sama dengan 2K tambah 2. Ya, jadi yang ini. Ya. U2-nya adalah K tambah 7. U3 3K tambah 6 ya. Ditanya U11 ya. Jawab ya. Beda itu adalah U2 kurang U1 atau sama dengan U3 kurang U2. Tujuan kita adalah menentukan nilai K menggunakan konsep beda ya, agar nanti tujuannya adalah menentukan nilai A atau nilai U1 dan U2 dan U3. Oke. Maka K tambah 7 kurang 2K tambah 2 sama dengan 3K tambah 6 kurang K tambah 7. Maka K kurang 2K ya. Ini kurang 2K ya, tambah 7 kurang 2. Ini 7 kurang 2 sama dengan 3K kurang K tambah 6 kurang 7. Maka K kurang 2K negatif K, 7 kurang 2 5 ya. 3K kurang K 2K, 6 kurang 7 negatif 1. Maka 5 tambah 1 sama dengan 2K tambah K. Jadi K yang ini dari sini ya. Maka 5 tambah 1 6 sama dengan 3K. Maka nilai K nya adalah 6 per 3 ya. K sama dengan 2 ya. Karena K sama dengan 2, maka dapat kita tentukan nilai U1 atau nilai A. Nah, kita tinggal substitusikan nilai K sama dengan 2. U1 sama dengan 2K tambah 2. Maka 2 kali 2 tambah 2. 2 kali 4 tambah 2 sama dengan 6. U2
itu adalah K tambah 7, maka 2 tambah 7 sama dengan 9. U3, 3K tambah 6, maka 3 kali 2 tambah 6 sama dengan 12. Ya. Beda itu U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. Maka 12 kurang 9 sama dengan 9 kurang 6. Itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai suku ke-11. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka U11 sama dengan A sama dengan 6 ya. Karena di sini A sama dengan U1, yaitu U1-nya 6, berarti sama dengan A. Sehingga di sini 6 tambah 11 ya, N-nya 11 kurang 1, bedanya adalah 3 yang ini ya, bedanya. Maka U11 sama dengan 6 tambah 10 kali 3 ya. Maka U11 sama dengan 6 tambah 30, maka U11 sama dengan 36. Jadi nilai suku ke-11 adalah 36. Selanjutnya, contoh 5. Rumus suku ke N dari barisan aritmetika negatif 18, negatif 15, negatif 12, negatif 9 adalah. Jadi di sini kita menentukan rumusnya atau suku ke UN-nya. Ya, penyelesaiannya adalah diketahui A sama dengan U1 sama dengan negatif 18, B sama dengan negatif 15 dikurangi negatif 18 ya. Maka negatif 15 tambah 18 maka sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah UN ya. Jawab UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Maka UN sama dengan A negatif 18 N yang kita cari kurang 1, B nya 3. Maka UN sama dengan negatif 18 ya. 3 kali N 3N, 3 kali negatif 1 sini negatif 3 sini. Maka UN sama dengan negatif 21 tambah 3N ya. Negatif 21 ini merupakan operasi dari negatif 18 kurang 3. Maka UN-nya sama dengan 3N kurang 21. Jadi rumus suku ke N dari barisan aritmetika negatif 18, negatif 15, negatif 12, negatif 9 adalah UN sama dengan 3N kurang 21. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran matematika ini. Semoga bermanfaat dalam membantu memahami pelajaran matematika.